Sedangkan permasalahan kendali kita itu lebih ke bagaimana melihat kestabilan dari suatu sistem, ya kan? Nah, sebenarnya cara yang mutlak bisa dilakukan atau digunakan untuk menentukan kestabilan sistem itu adalah melihat pool dari sistem tersebut, fungsi transfernya. Ya, atau overload ya. Kita lihat poolnya seperti apa. Nah, pada dasarnya dia bisa ditentukan kestabilannya dari letak pol, apakah dia di negatif atau di positif kan gitu. Tetapi beberapa mekanisme lain muncul alternatif ya, sebenarnya alternatif mekanisme atau alternatif metode untuk menentukan kestabilan sistem tersebut yang didasarkan atas tidak mudahnya untuk memfaktorkan atau mencari pol-pol dari fungsi transfer sistem. Ya, kalau kemarin kita berikan contoh, kalau sistemnya order 2 ya kita bisa pakai rumus ABC ya, jadi minus B plus minus akar dari B kuadrat 4AC per 2A gitu ya. Tetapi itu menjadi lebih rumit lagi ketika nanti polnya lebih dari 2. Walaupun memang kalau pakai metode langsung selesai. Nah, beberapa salah satu metode alternatif kemarin yang kita pernah pelajari itu adalah metode atau kriteria kestabilan root, di mana kita mencoba untuk membuat tabel rootnya, menghitung setiap parameter di tabelnya, apakah sistem tersebut ada yang poolnya di sebelah kanan atau tidak gitu. Sebentar, 2 menit saya kembali sini. Nah, oke. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menentukan kestabilan sistem walau kita tidak bisa tahu secara pasti letak polnya, gitu ya. Tapi itu cukup untuk menentukan dia stabil atau tidak, dan jumlah polnya yang tidak stabil berapa ini. Nah, dari situ kita kemarin menemukan satu fakta bahwa salah satu aplikasi dari metode root itu bisa digunakan untuk mencari nilai penguatan yang membuat dia itu mulai tidak stabil, atau dengan kata lain nilai penguatan yang menyebabkan sistem itu osilasi gitu ya. Itu terjadi ketika perjalanan poolnya atau letak poolnya dari suatu sistem itu berada di sumbu imajiner atau poolnya S-nya realnya sama dengan 0. Itulah yang itulah nanti akan menjadi verifikasi. Jadi ini sebenarnya kalau teori-teori kendali ini, kalau misalnya untuk kendali dasar ya, kita tuh punya beberapa metode yang nanti harapannya bisa saling mensupport. Jadi contohnya kalau kalian bilang kestabilan, kalian bisa lihat dari poolnya, kalian bisa pakai root, kalian bisa pakai root locus. Nanti kalian bisa mencapai satu tujuan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, begitu pula di root locus ini. Nah, root locus ini sebenarnya bertujuan untuk melihat perjalanan pool, letak pool
ya, atau letak pol tertutup ketika diberikan suatu nilai K di sini. Jadi mengapa nilai K di sini itu mempengaruhi pol dari sistem, Pak? Nah, coba aja kita close loopin seperti ini. Ada mengandung K di sini. Kalau kita lihat bagian polnya 1 plus KGS HS. Nah, nanti representasi lokasi pol-pol close loop yang disebabkan oleh perubahan nilai K. Jadi nanti K0 sampai K-nya infinity itu nanti akan menghasilkan pol-pol dari sistemnya. Pergeseran polnya dibentuk suatu pola itu yang dinamakan sebagai root locus. Itu yang disebut sebagai locus. Nanti untuk detailnya silahkan diikuti. Contohnya nih, kita punya suatu kasus ini ya, suatu kendali sudut radar gitu, di mana dia ada power amplifier, ada motor, ada radar altitude, itu maksudnya posisi ini ya, defleksi hadapnya gitu ya. Nah, dari situ pemodelannya seperti ini. Jadi ini K-nya, ini adalah sistemnya seper S kuadrat plus 2S. Nah, dari sini lokasi pol loop tertutup sistem dapat dicari dengan mensubstitusikan K-nya mulai dari 0 sampai ke tak hingga. Terus diplot di bidang S. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah yaudah dicari dulu close loop-nya, close loop dari sistem ini. Terus kita cari persamaan karakteristiknya atau persamaan polnya. Lagi kita lihat ini. Kalau K-nya berubah, otomatis kan nilai polnya akan berubah. Ya, min 1 plus minus akar dari 1 minus K. K-nya 0 sampai tak hingga. Otomatis nilai polnya akan berubah. Nah, sebenarnya lokasi itu kalian bisa cari secara manual. Masukin K sama dengan 0, K sama dengan 1, sampai K sama dengan 1000 misalkan. Terus kalian plot satu-satu titik kelamaan gitu ya. Metode ini untuk mencari akar-akar secara manual itu tidak efektif, karena kalau dia order tinggi nanti akan rumit perhitungannya. Terus kalian juga harus masukkan 0 sampai tak hingga. Jadi intinya kalian tidak bisa lah menggunakan ini, tidak direkomendasikan. Nah, selanjutnya kita kenal yang namanya metode root locus. Nah, ini akan saya gambarkan aja dari ini ya, dari hasil akhir aja. Nanti untuk teorinya kalian bisa ikutin di dalam video yang telah saya berikan. Tapi saya coba akan menjelaskan dari sisi aplikasinya. Jadi harapan saya adalah kalian paham, oh root locus itu kayak gini, gitu ya. Cara gambarnya gimana? Nah, nanti kalian ikutin di video supaya paling enggak mengerti dulu maksud dan tujuan dari materi, nanti baru menjelaskan membaca atau mengikuti secara detail dan penugasannya. Jadi kadang-kadang penugasan itu yang membuat kalian terpaksa paham. Nah, contohnya seperti ini. Diberikan suatu sistem berumpan balik satuan atau unity feedback dengan K positif, gambarkan sketsa root locusnya. Ya, kalau misalkan kalian coba di-close loop-kan, cari polnya K-nya 0 sampai 1000 ya. Mesti ketemu gitu. Tapi apakah seperti itu yang dimaksudkan? Enggak. Jadi kita akan coba menggambar root locus dengan metode WR Evans. Nah, dari sini kita yang mempengaruhi dari root locus salah satunya adalah letak pol dan zero. Misalkan dari sini contohnya, oh polnya adalah, ini adalah order 3 kan, polnya di 0, min 1, min 2 di plot di sini. Kalau penamaan yang mudah atau terstandarisasi gitu ya, kalau X itu pol, kalau zero itu bulat gitu. Jadi kalau seperti ini, nanti kalau ada bulat tiba-tiba, oh berarti ada zeronya di situ. Kalau seperti ini berarti letak-letak pol digambarkan dulu. Yang kedua, tentukan sudut root locus pada sumbu real, dilakukan dengan menempatkan titik uji. Nah, ini titik ujinya. Nah, titik-titik yang ditebalkan ini itu adalah letak-letak atau salah satu lintasan root locusnya. Kenapa saya bilang lintasan? Karena hasil akhirnya nanti adalah suatu pattern atau lintasan
dari K mulai dari 0 sampai K sama dengan infinity. Nah, dicicil nyarinya. Pertama kita cari dari sini. Oke, note, bila jumlah pol dan zero kanan di kanan titik uji adalah ganjil, maka titik tersebut root tadi root locus. Nah, ini yang kalian harus bisa pahami. Selanjutnya, tentukan nilai asimtot root locus. Nah, ini ada letak pol berhingga, letak zero berhingga, jumlahnya. Nah, ini cara perhitungannya. Nanti ketemu, oh ini min 1 titik potong terhadap sumber real min 1 titik di sini. Oh, berarti nanti root locusnya akan bertemu di sini. Titik potong ke imajiner berarti akar 3. Oh, berarti plus minus akar 3 karena dia asimetris. Terus jumlah asintotnya 3. Oke, dari situ kurang lebih nanti ini bukan root locusnya tapi ini asimtotnya semacam kayak guidance gitu loh. Nanti root locusnya itu berbentuknya kira-kira akan menyerupai ini tapi bukan ini. Terus habis itu tentukan nilai titik breakaway atau break in. Apa itu breakaway, break in nanti akan dijelaskan di teorinya. Tapi intinya adalah letak root locus masuk ataupun keluar dari pol. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah tentukan batas stabilan dan lain-lain. Nah, inilah sebenarnya hasilnya. Tadi yang kita cari yang pertama di sini, ini adalah nilai asintotnya seperti ini. Untuk nilai-nilai yang ditebalin di dalam sumber real ini, itu yang kita cari di dalam langkah-langkah kedua tadi untuk uji tadi. Terus ini adalah representasi dari pergerakan pol untuk K-nya mulai dari 0 hingga K-nya menuju ke taingga. Jadi polnya akan bergerak dengan lintasan yang ini. Lah, inilah yang kemarin sebenarnya saya jelaskan. Misalkan nih, pol kita misalkan tadi awalnya kan di minus 3, minus 2 sama awalnya tadi kan di 0, min 1, min 2. 0, min 1, dan min 2. Polnya kan awal di sini. Nah, yang min 2, dia akan bergerak, semakin besar nilai K-nya, dia akan bergerak ke sana. Ya, ini K sama dengan 6, dia di sini. K sama dengan 1, dia di sini. Jadi dia akan bergerak ke sini, sesuai dengan lintasannya. Kalau min 1 dan 1, dia akan pertama bertumbukan, terus dia akan breakaway, turun ke sana, ke atas dan ke bawah. Jadi semakin membesar pergerakannya seperti itu, gitu loh, maksud saya. Nah, ini menjelaskan atau sedikit menjelaskan tentang pertanyaan teman kalian kemarin tentang Pak, bagaimana ketika apakah nilai K itu sama dengan KP, KI dan KD atau hubungannya kan gitu ya. Nah, contohnya K ini kan mirip dengan KP ya, intinya strukturnya. Jadi nilai K di sini itu tujuannya setiap ada perubahan nilai K, dia akan menggeser letak polnya. Misalkan ini kalau K-nya 1 dia di sini, misalkan. Kalau K-nya 1 berarti dia di sini dan di sini ya. K1 di sini. Nah, ketika polnya menjadi representasi pol yang baru sini, berarti fungsi transfernya mesti baru kan. Semakin besar K-nya menuju ke taingga kan itu. Nah, sekarang ketika kita hubungan dengan perancangan suatu kendali, bagaimana Pak ketika saya ingin sistem saya itu mempunyai performansi yang menghasilkan pol barunya, pol baru. Jadi kan kalau kita punya misalkan suatu sistem fungsi transfer, kita cari zeta dan omeganya, kita dapat berapa nilai TS, TR, TP, maksimum overshoot gitu ya. Dan kita juga menemukan nilai polnya kan. Ketika kita punya zeta dan omega. Ketika kita ingin menentukan suatu spek baru, MP-nya sekian. Nah, itu kan dengan kata lain kalian menginginkan
nilai zeta dan omega yang baru kan, zeta dan omega n yang baru kan. Nah, zeta dan omega n yang baru itu akan menghasilkan nilai pol yang baru juga. Nah, zeta omega n yang baru yang berdasarkan atas spek yang kita inginkan itu menghasilkan suatu nilai pol yang baru. Nah, pertanyaan sekarang gini, bagaimana Pak kalau yang saya inginkan itu polnya di sini misalnya. Pol sistem itu di sini, yang awalnya di 0 dan 1 dan 2, yang pengenku di sini. Wah, berarti KP saja cukup. Ya enggak? Tinggal dibesarkan aja nilai KP-nya, yang pasti lebih dari 1 kurang dari 6 di sini. Pasti dia performance sistem kita akan memenuhi apa yang kita inginkan. Ya. Terus pertanyaannya bagaimana Pak jika K-nya itu di sini sekarang? Apa namanya pol yang baru yang saya inginkan itu di sini. Itu gimana caranya Pak? Nah, inilah sebenarnya yang belum kita pelajari di mata kuliah ini. Kita bisa rancang suatu namanya kompensator. Nah, semoga ini nanti dipelajari di mata kuliah kontrol lanjutnya ya. Jadi tujuannya adalah ini merubah atau memanipulasi letak ini loh, memanipulasi letak ini. Bentuknya gimana Pak? Bentuknya tetap penguatan juga. Ya, jadi sehingga nanti lintasannya itu menjadi melewati pol kita gitu, melewati pol kita. Ada lagging, ada leading. Nanti ya bisa apa namanya membuat dia lebih cembung atau lebih cakung. Nah itu nanti ada mata kuliah tersendiri, bukan pokok bahasa tersendiri. Tapi khusus di kita masih di sini saja pengenalan dasar-dasar dulu. Ya, jadi dengan adanya dengan adanya root locus ini, maka kalian bisa dapat nih nilai K yang dia mulai tidak stabil. Ya, kalau dia lebih dari 6, sistemnya nggak stabil. Kenapa? Karena polnya akan bergerak ke daerah positif. Kalau K-nya sama dengan 6, maka dia osilasi. Karena dia nilai polnya berada di sumbu imajiner kan itu ya. Ini biasanya bisa diverifikasi dengan menggunakan root kemarin kan. Pasti kalau di root kemarin nanti kalian akan dapat nilai K-nya itu sama dengan 6 untuk penguatan yang membuat dia kritis gitu ya. Jadi osilasi. Nah itu sedikit pembahasan atau awalan tentang ini ya, tentang bagaimana cara mencari root locus secara manual. Tapi ini harus bisa. Tetapi sebenarnya kalau untuk penggunaan ini apa namanya implementatif atau dalam dunia engineer kita bisa menggunakan MATLAB, jadi powerful sekali MATLAB. Dan dia hanya menggunakan satu buah komen, yaitu R locus. Ini kalau kita punya persamaan karakteristik kayak gini, maka R locus num, den, di mana numnya adalah numerator dari open loop-nya dan numerator dari open loop-nya. Atau kalau dia menggunakan state space ya pakai ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Ya, untuk contohnya seperti ini. Kita misalkan punya kayak gini. Kita lihat ini adalah num-nya 1 dan 3, 1 dan 3. Dan ini adalah 1, 5, 20, 16, 0. Itu coba kalian kalikan semua. Jadi ini ya. Ini 1, 5, 20, 16, 0. Terus kalian pakai R locus num, den. Ini minus 66, minus 66 itu untuk sumbunya saja. Jadi dia cukup sampai ke root locus di sini. Nanti hasil yang kalian dapatkan itu akan seperti ini. Jadi awalnya dia punya 0 di sini, polnya di sini dia akan bergerak. Ini awalnya polnya di sini, ini kan lihat nih pol awalnya di zeronya di minus 3, ya kan, 0 di minus 3, dia akan bergerak ke sana. Dia polnya di 0, 0, min 1, S kuadrat plus 4S plus 16 itu sekitar di sini. Dia realnya minus 2 plus minus 3, J 3, jadi ini pol yang selanjutnya. Maka dia akan membentuk seperti ini lintasannya. Begitu. Nah, itu adalah gambarannya.
gambaran bagaimana cara apa itu root locus, bagaimana cara mencari. Kalau untuk bagaimana mencari root locus, nanti akan saya share video penjelasannya secara detail. Semoga nanti bisa membantu. Tetapi yang bisa saya berikan sekarang adalah gambaran umum, sehingga nanti kalian ketika mulai mempelajari itu paling nggak tahu dulu hasil akhirnya. Gitu. Oh, hasil akhirnya itu bentuknya kayak gitu root locus ini. Terus dia sebenarnya menggambarkan pergerakan pole atau lintasan pole ketika diberikan nilai penguatan linear. Gitu ya. Oh, dari situ bagaimana sih cara gambarnya? Nah, baru kalian akan menggambarnya. Terus nanti juga coba saya provide beberapa latihan soal sehingga nanti bisa mengisi kita dalam mata kuliah di minggu depan. Gitu ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Ini adalah materi terakhir kita, root locus. Minggu depan tinggal kita membahas membahas soal gitu. Dan langsung kita mulai UAS. Ya, UASnya adalah kita tunggu jadwal. Oke, mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan mengenai root locus, teman-teman? Sambil saya coba present dulu. Bagi teman-teman yang nggak bisa QR. Oke, ada pertanyaan teman-teman mengenai ini? Jadi mungkin karena sudah mau di penghujung semester, jadi diulang kembali ya. Bagaimana apa itu pemodelan sistem, apa itu fungsi transfer, apa itu pole dari sistem, apa itu zero dari sistem, terus apa itu parameter performansi, terus apa itu error steady state, apa itu kestabilan, ya. Terus apa itu tipe dari sistem, bagaimana hubungan tipe sistem dengan error steady state-nya, dengan inputnya, kan. Terus bagaimana cara membuat tabel root atau bagaimana menggunakan ini ya, kriteria root untuk menentukan kestabilan sistem. Jangan lupa di situ ada beberapa twist ya, dalam artian beberapa kasus khusus yang kalian harus mengerti. Terus setelah contohnya kemarin ketika semua barisnya 00 atau salah satu barisnya ada yang 0, baris yang paling awal, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara memaknainya, gitu ya. Terus selanjutnya apa itu root locus, terus bagaimana cara membuat root locus, terus bagaimana cara menggambar root locus, terus bagaimana cara mengartikan atau membaca suatu root locus. Ini sebenarnya kunci atau beberapa materi yang kita sampaikan dalam mata kuliah ini. Semoga itu nanti menjadi fondasi yang kuat, yang nantinya dan pasti lebih rumit lah. Kita sering menemukan Laplace, terus matrix dan lain-lain untuk di teori di mata kuliah kendali yang lain. Ada optimal, ada kendali lanjut, ada artificial intelligence gitu ya. Tapi artificial intelligence nggak berbeda. Yang paling optimal sama lanjut. Yang di situ nanti akan mungkin ada tantangan-tantangan baru di mana teman-teman juga harus menguasai dulu ilmu dasar ini sehingga bisa mengikutinya dengan baik. Kalau ini masih bingung, biasanya nanti akan agak sedikit susah gitu ya. Ketika sudah lulus gitu ya, terus mengambil mata kuliah di atasnya. Mungkin seperti itu. Coba ini absen. Wow. Naufal ada Naufal? Naufal nggak ada ya? Naufal Rasyad, Rizky Nur. Saya Pak. Oke. Zubain Indra.
Zubair Indra. Nggak ada Zubair Indra ya. Alfian. Alfian. Alfian nggak ada. Hanif nggak ada. Nur Naila Asas Kopang ada. Berarti yang di sini yang nggak masuk Naufal sama Alfian ya. Oke, mungkin dari situ saya simpan dulu. Oke, selanjutnya terima kasih teman-teman atas partisipasi dalam diskusi dan hadirnya. Nanti dinantikan saja untuk di kelasnya untuk video tentang penjelasan fokus. Semoga dapat membantu dan kalau misalkan ada kesulitan silahkan ditanyakan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman. Terima kasih Iza. Terima kasih Iza. Terima kasih Terima Iza. kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Kamu ngomong. Boris. Masih ada. Putu cok. Udah live. Ya. Udah live ya, Bos? Kamu rip. Halo, assalamualaikum. Mang. Mang, pengecia anjing. Goblok. Nah, live udah balik. Aku mau pernah aja beneran. Aku deg-degan. Ini kosil gue. Lu di mana? Kosilmi. Nongkrong kan? Anjing. Nongkrong Anjing. Wah, mah prokernya nongkrong anjing. Iza mau nanya nih, tadi waktu dia bilang kurang ajar tuh kedengeran gak sih? Apa? Iza Enggak, biasa aja. Dengar, dengeran lu parah. Parah. jujur aja. Kedengeran gak sih? Kurang ajar. Bapaknya pakai headphone tau. Ya, nggak jelas ya. Ini masih record Pak Fakir loh ya. Masa iya? Bapaknya nggak headset kan? Itu kuning tertanam di otak. Nggak, orang tadi nggak dibahas kok, diem aja. Kayaknya. Oh, tapi tadi Iza. Tasya. Udah saling. Kenapa? Tasya. Kontanya di bening. Buku gua di lu anjing. Kan udah ngambil di sini katanya. Oh ya udah. Buku gua di lu. OTW. Sekalian petik mangga, Tasya. OTW. Oh iya, tapi petik mangga. Tuh, ada bawa cabai ya, rujakan. Oke. Ikut. Silaturahmi kelamin. Sekalian nyusu. Katanya sih kelamin. Ini goblok. Beli literan. Mau ngerasain yang bekonang nggak? Apaan? Ciu. Astagfirullahaladzim.